Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Harapan saya tentu semua dalam kondisi sehat dan baik. Amin. Ya, minggu pagi ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan kita akan dibangun, iman kita diteguhkan dan dikuatkan. Dan lebih lagi juga melalui firman Tuhan ini kita akan disingkapkan, dibukakan akan kebenaran. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita semua berdoa terlebih dahulu, supaya Tuhan yang menerangi pikiran dan hati kita, Roh Kudus yang menyingkapkan kebenaran, Roh Tuhan yang menuntun kita, sehingga mengerti dan juga menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pagi hari ini, di minggu pagi ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur untuk segala berkat-Mu, segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Dan pagi ini juga kami merindukan akan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapilah hamba-Mu yang terbatas ini. Dan urapi juga kami semua yang menyaksikan, yang mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman Tuhan yang akan menjadi penolong bagi kami, menjadi pedoman bagi hidup kami, sekaligus menjadi penuntun dan penerang setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, bersama-sama kita akan buka kitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Yeremia 33 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Coba dikasih Tuhan, apa dikatakan oleh firman Tuhan? Supaya kita berseru kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Ya, kadang-kadang orang dalam kebingungannya, orang dalam ketidaktahuannya, ya selalu kita lebih mudah berseru kepada orang-orang yang kita anggap mampu menolong kita. Ketika kita butuh pertolongan, ya orang Jawa bilang sambate, ya itu biasanya ke orang yang dianggap mampu menolong kita, orang yang kemungkinan akan membantu dalam kelemahan kita. Tapi Alkitab katakan, firman Tuhan katakan supaya kita berseru kepada Tuhan, dan janji Tuhan jelas. Aku akan menjawab engkau. Jadi setiap seruan kita akan dijawab Tuhan. Jadi jangan sampai kita ini tidak berseru kepada Tuhan. Apalagi sampai kita berseru kepada yang lain. Utamakan dalam setiap pergumulan, dalam setiap permasalahan hidup kita, dalam ketidaktahuan kita berseru kepada Dia Tuhan yang mengetahui segala sesuatu. Dia yang maha mengetahui. Dan janji Tuhan Dia menjawab setiap seruan kita. Ya jawabannya memang tidak selalu pasti seperti yang kita mau. Ya ketika kita berdoa pun jawaban Tuhan ada nggak? Ada, Tuhan itu menjawab. Tetapi tidak selalu seperti yang kita kehendaki. Tetapi kita percaya bahwa jawaban Tuhan pasti yang terbaik buat kita. Ya Tuhan mau beri yang terbaik. Ya kadang-kadang yang kita minta bukan yang terbaik. Tuhan tahu yang terbaik. Makanya kadang-kadang Tuhan tidak mengizinkan pun berarti ada maksud yang lebih baik. Nah, ketika berseru kepada Tuhan, janji Tuhan apa? Dia menjawab dan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar. Bukan hal kecil lagi. Hal-hal yang besar yang tidak terpahami. Lah ini, kita nggak paham sebelumnya. Nah, itu Tuhan nyatakan. Hal-hal yang kita nggak ketahui, Tuhan mau nyatakan. Orang-orang yang banyak berseru kepada Tuhan, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, dia seringkali akan mendapatkan pewahyuan atau pesan-pesan Tuhan, apa yang bakal terjadi, apa yang akan terjadi, bahkan termasuk apa yang akan terjadi dengan hidupnya. Sehingga orang jadi mengerti bagaimana harus bertindak, bagaimana harus melakukan segala sesuatu. Cuma dikasih Tuhan, kuncinya apa? Memiliki kedekatan dengan Tuhan, terhubung selalu dengan Tuhan. Sehingga ketika berseru, kita bisa mendengar Tuhan menjawab seruan kita. Dan kita bisa mengerti apa yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan beritahukan buat kita. Orang Jawa bilang ini, kadang-kadang ada orang yang bilang gini, ngerti sak durunge winarah. Wah, apa itu? Ya, kita bisa kadang-kadang ngerti sebelum sesuatu itu jelas.
Kenapa? Karena Tuhan yang menyingkapkan hal-hal yang besar yang kita nggak paham. Tetapi disinilah rahasia ilahi, orang bilang. Ya, Tuhan mau menyatakan kepada orang-orang yang selalu berseru kepada Tuhan. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu bagaimana mengatasi masalah yang terjadi dengan hidup kita. Berserulah kepada Tuhan dan dengarkan Tuhan. Ketika kau mendengarkan, kau akan ngerti, oh, di balik yang buruk sekalipun, di balik masalah sekalipun, Tuhan tetap bekerja mendatangkan kebaikan. Nah, apa yang bakal terjadi? Oh, ya, kalau orang sudah dinyatakan akan sesuatu yang besar, yang luar biasa, ini bicara juga tentang vision atau visi hidup. Tuhan bisa menyingkapkan loh, membukakan visi hidup. Engkau harus seperti apa, masa depan seperti apa, ya. Memang tidak mudah, tetapi sekali lagi butuh kedekatan kita dengan Tuhan. Ingat, Tuhan punya rancangan, Tuhan punya maksud untuk hidup kita. Dan Dia Tuhan yang berjanji, Dia Tuhan menyertai, Tuhan juga yang menggenapi. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua berserunya sekarang kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Ya, dunia ini seringkali disesatkan dengan kuasa-kuasa yang lain. Bagaimana usahaku biar lancar? Cari yang lain. Jemaat dikasih Tuhan, no, jangan. Ya, kembali lagi. Sekarang berserulah hanya kepada Tuhan. Berdoa, mintalah petunjuk pertolongan Tuhan. Ingat, kita punya Tuhan Allah yang hidup, yang mendengarkan seruan kita, bahkan menjawab seruan kita. Bahkan bukan hanya itu, Dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, hal-hal yang engkau nggak paham mungkin, ya, hal-hal yang tidak terpaham, yang kita tidak ketahui pun bisa Dia singkapkan dan nyatakan kepada orang-orang yang selalu berseru kepada Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, seruanmu didengar Tuhan. Ya, engkau yang dalam pergumulan, berserulah kepada Tuhan. Ingat, Dia Tuhan mendengar dan menjawab seruanmu. Kadang yang jadi masalah, kok aku nggak ngerti ya, Tuhan menjawab seperti apa. Nah, ini dibutuhkan kedekatan kita dengan Tuhan. Yuk, lebih banyak waktu untuk kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Engkau akan dipertajam, semakin dipertajam, sehingga akhirnya engkau bisa peka mendengarkan, oh, ini maksud Tuhan. Sehingga kita nggak jadi orang bilang kagetan. Loh, kok bisa seperti ini? Ingatlah bahwa Tuhan menyatakan itu. Seringkali kita tidak paham. Tetapi dengan kita memahami, setidaknya kita percaya bahwa Tuhan itu selalu merancangkan yang baik. Banyak hal positif yang baik yang Tuhan siapkan. Surprise dari Tuhan sering terjadi dalam hidup kita. Selama kita selalu mengandalkan Tuhan. Berserulah kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Ampuni kami, seringkali kami lebih mengandalkan yang lain selama ini. Seruan kami kepada yang lain. Tapi hari ini Tuhan, kami hanya mau berseru kepadamu. Dan kami percaya seruan kami Engkau dengar. Bahkan Engkau jawab kami. Bahkan Engkau akan singkapkan rahasia ilahi. Hal-hal yang besar. Hal-hal yang mungkin kami nggak paham. Hal-hal yang sebelumnya kami tidak tahu. Kami percaya pewahyuan-pewahyuan Tuhan. Bahkan pernyataan-pernyataan Tuhan. Tuhan akan nyatakan, sehingga kami akan senantiasa ada di dalam perkenanan-Mu. Ketika kami mengikuti Engkau, ketika kami mendengarkan Engkau, dan mematuhi setiap petunjuk-Mu. Terima kasih Tuhan, berdoa menyerahkan hari ini, hidup kami, pelayanan kami, ibadah kami, dalam tuntunan dan penyertaan-Mu. Dan jauhkan kami celaka mara bahaya, beri sehat dan kuat, damai sejahtera, sukacita dan berkat-berkat Tuhan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, jangan lupa beribadah hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.